Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat dulu di samping kiri, kanan, apakah masih ada sampah? Oh masih, silakan dibuang dulu sampahnya ke tong sampah ya. Nah, kalau kelas bersih, rapi, kita jadi nyaman belajarnya. Baik, sebelum ke materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Dia dipimpin doanya. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absenan Anda semuanya. Coba dilihat teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus, berarti hadir semua ya. Nah, baiklah, sebelum masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu akan mereview dulu materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu Anda mampu mengidentifikasi apa itu sistem ekskresi, apa saja organ-organ sistem ekskresi, dan bagaimana mekanisme dari sistem ekskresi tersebut. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi dan organ-organ dari sistem ekskresi, sedangkan mekanisme dari sistem ekskresi akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Selama proses pembelajaran, Ibu harap Anda dapat menyimak dan bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran agar Anda mampu memahami materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu ekskresi pada manusia. Setelah kita makan, minum, berolahraga, dan melakukan banyak aktivitas, ternyata tubuh kita mengeluarkan zat-zat sisa dari metabolisme tersebut. Nah, jadi proses pengeluaran dari zat-zat sisa tersebutlah yang dinamakan dengan sistem ekskresi. Sistem ekskresi dibutuhkan oleh tubuh agar tidak merusak organ-organ penting di dalam tubuh, dan organ tersebut tidak diracuni dari zat-zat sisa tersebut. Sekarang Ibu tanya dulu, siapa yang tahu apa saja organ-organ ekskresi pada manusia? Ya, Bayu silakan. Ya, betul yang disampaikan Bayu tadi. Jadi, organ ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Baiklah, kita masuk pada organ ekskresi manusia yang pertama, yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Ginjal memiliki 3 bagian utama yang dapat Anda lihat pada gambar berikut ini, yaitu korteks, medula, dan pelvis ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal akan menyaring darah yang masuk ke wilayahnya, kemudian mengembalikannya kembali ke pembuluh darah ginjal. Nah, zat-zat limbah yang tersaring dalam proses ini kemudian akan dibuang melalui urin yang dikumpulkan di dalam panggul ginjal, sebelum akhirnya ureter akan memindahkan urin ke kandung kemih, yaitu tempat di mana urin disimpan. Dari sini urin berjalan dan keluar dari tubuh melalui saluran kemih. Sebagai alat ekskresi, ginjal melalui 3 tahapan untuk melakukan proses pembuangan. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga augmentasi atau pengumpulan. Baiklah, selanjutnya sebelum masuk pada organ berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai ginjal? Tidak? Jika tidak, kita lanjutkan pada organ ekskresi selanjutnya, yaitu kulit. Seluruh permukaan tubuh terbungkus oleh lapisan tipis yang disebut dengan kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan utama dari tubuh karena berada di lapisan paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan tipis paling luar dari kulit. Yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang lebih tebal daripada epidermis dan letaknya di bawah epidermis. Lapisan dermis terdiri atas akar rambut, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Kelenjar yang terdapat di dalam lapisan dermis yaitu kelenjar keringat dan kelenjar minyak.
Kelenjar keringat banyak mengandung berbagai macam garam, terutama garam dapur. Kelenjar keringat dialirkan melalui saluran kelenjar keringat yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori pada kulit. Sedangkan kelenjar minyak berfungsi untuk meminyaki rambut agar tidak terasa kering, yaitu jaringan ikat buah kulit. Jaringan ini banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, serta melindungi tubuh dari benturan dari benda-benda luar. Nah, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa kulit berfungsi sebagai yang pertama yaitu mengeluarkan keringat, yang kedua pelindung tubuh, tiga menyimpan kelebihan lemak, dan empat mengatur suhu tubuh. Organ ekskresi manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai paru-paru sebagai sistem pernapasan pada manusia. Nah, ternyata paru-paru ini juga berfungsi sebagai sistem ekskresi manusia. Dan sebagai alat ekskresi, paru-paru ini mengeluarkan zat-zat sisa dari pernapasan. Siapa yang masih ingat apa saja zat sisa dari pernapasan? Ya, Ya betul, CO2 atau karbon dioksida. Satu lagi apa? Apa, Bayu? Ya, H2O atau uap air. Nah, organ ekskresi manusia yang keempat yaitu hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama capsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berfungsi untuk sebagai penawar racun, menyimpan glikogen, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap Ananda dapat mengambil manfaat dari materi yang telah Ibu jelaskan. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Iya, Ayu, silakan. Iya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Sherry, silakan. Iya, bagus. Nah, benar, Ibu simpulkan kembali ya. Jadi, pada hari ini kita telah belajar mengenai apa itu ekskresi dan organ-organ dalam sistem ekskresi. Jadi, dalam sistem ekskresi tadi ada 4 organ, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai mekanisme dari sistem ekskresi. Dan untuk tugas di rumahnya silakan dibuka buku halaman 10. Di sana ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Nanti Ibu periksa pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu bahwa kelas 82 ini sangat semangat, sangat aktif untuk belajar. Ibu bangga dengan kelas ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.